Oke, halo semuanya. Perkenalkan saya Abi dari tim investasi muda, di mana hari ini kami akan mau berdiskusi mengenai sebuah, perusahaan yang bernama PT Nanotech Global. Jadi ini adalah perusahaan yang akan mau, listing di bursa kita di tanggal, 10 Maret. Jadi sebelum saya mulai, pasti kan nanti akan ada pertanyaan tentang apa itu nanoteknologi. Jadi ada, sebuah video di YouTube yang di-host oleh TED Talk, di mana guest speaker itu adalah Dr. Nurul Taufikur Rahman, di mana beliau adalah, founder dari, PT Nano ini. Di sini, beliau menjelaskan mengenai apa itu nanoteknologi dan prospek mereka di, pasar Indo kita. Jadi, sebagai summary, basically nanoteknologi itu adalah sebuah sains di mana, mereka itu menganalisa, atom-atom partikel yang sangat kecil dan mereka itu mentransform ini menjadi sebuah, barang yang mempunyai value added lumayan tinggi. Contohnya mereka bisa, menghasilkan sebuah barang yang bernama pasir kuarsa di mana, harganya itu lumayan tinggi di 3,5 juta per kilo. Intinya begitu. Kalau misalnya kalian mau tahu lebih dalam mengenai nano, bisa lihat sendiri ini judul videonya, bisa search di YouTube. Jadi sekarang kita akan masuk ke hasil, analisa kami untuk perusahaan ini. Jadi sebelum saya mulai, saya ingin membuat disclaimer bahwa, saya tidak mempunyai rencana apapun untuk membeli saham Nano. Nah, di sini, kami akan membagi paparan kami menjadi 4 bagian. Yang pertama itu adalah, kami akan menjelaskan tentang perusahaan Nano itu apa, mereka bergerak di bidang apa. Lalu yang kedua, kami akan menjelaskan mengenai financial performance Nano. Lalu yang ketiga, kami akan menjelaskan the investment case Nano, misalnya, sebuah investor mau, bullish di Nano nih, jadi ini kita udah siapkan investment case-nya apa. Lalu yang terakhir, kami akan discuss hasil analisa valuasi, target price atau fair value kami untuk Nano. Sekarang kita akan masuk ke bagian pertama. Jadi basically Nano itu adalah sebuah perusahaan yang berfokus terhadap penyediaan jasa R&D dan jasa toll manufacturing. Jadi, di sini Nano itu mempunyai 2 segmen bisnis. Segmen yang pertama adalah segmen jasa. Ini tuh sebenarnya, sebuah layanan di mana mereka itu, memberikan jasa untuk perusahaan lain bisa sewa atau outsource proses penelitian mereka mengenai aplikasi nanoteknologi terhadap industri mereka. Nah, segmen ini itu berkontribusi sekitar 64% dari total, forecasted revenue di tahun 2021. Lalu segmen kedua adalah segmen penjualan barang yang mempunyai kontribusi sekitar 36%. Basically ini adalah, jasa atau manufacturing untuk membuat obat herbal seperti propolis dan juga, produk kesehatan lainnya seperti, hand sanitizer. Selain itu mereka juga menjual mesin berbasis berbasis nanoteknologi. Contohnya, barang yang bernama nanobubble yang mereka jual ke tambak udang. Nah, dalam melakukan bisnisnya, Nano itu mempunyai 5 strategic business unit ataupun SBU. Jadi SBU yang pertama itu adalah SBU industri umum. Jadi basically ini adalah SBU yang dibentuk, oleh Nano untuk melayani pelanggan-pelanggan dari, berbagai sektor. Di sini mereka mempunyai, 4 sub SBU. Yang pertama adalah, SBU teknologi pengolahan mineral mining, lalu, waste management, lalu juga ada, pengujian dan inspeksi, dan yang terakhir itu adalah, sub SBU pelapisan dan proteksi cat. Lalu yang kedua itu ada SBU layanan pendidikan, di mana SBU ini itu, sebenarnya berfokus untuk meng-upskill, human capability di Indonesia melalui a series of workshop dan seminar yang di-hold oleh Nano mengenai nanoteknologi. Di sini Nano itu mempunyai beberapa partnership dengan instansi pemerintah, contohnya dengan beberapa BUMN, dengan UNESCO, dan Kementerian Pendidikan. Namun di sini saya nggak yakin kalau misalnya, ini adalah sebuah SBU yang menghasilkan sales untuk Nano. Lalu yang ketiga itu ada, yang namanya SBU kesehatan dan kosmetik. Basically ini adalah SBU yang berfokus terhadap riset di obat herbal dan kosmetik dan juga jasa toll manufacturing. Contohnya di sini mereka, membuatkan sebuah, perusahaan besar yang bernama Lemonilo dalam membuat hand sanitizer. Lalu yang keempat itu, SBU aquaculture dan agribusiness. Basically ini adalah SBU yang berfokus, untuk menjual mesin berbasis nanoteknologi dan, fokus terhadap sektor aquaculture dan agribusiness. Ini contohnya adalah, mesin yang bernama nanobubble yang mereka jual ke tambak udang Baname. Contoh lainnya adalah, Sinarmas Agribusiness. Lalu yang terakhir itu adalah SBU properti dan konstruksi.
Jadi basically ini SBU yang produk utamanya itu ada dua. Yang pertama adalah smart home, barang-barang smart home kayak misalnya lampu yang bisa mati sendiri, dan juga nanoteknologi consulting yang bisa dipakai dalam sebuah konstruksi, misalnya dalam proses pengolahan baja. Di sini saya mau note bahwa Nano itu mempunyai perusahaan berafiliasi, sebuah property developer yang mempunyai kompleks rumah yang bernama Nanotown. Jadi di sini semua rumah yang di sini itu most likely mereka itu uh, sudah mempunyai barang-barang smart home appliance yang disuplai oleh Nano sendiri. Sekarang saya akan masuk ke segmen yang kedua, yaitu financial performance review Nano. Jadi saya ingin note bahwa Nano itu adalah perusahaan yang sebenarnya baru dibikin di tahun 2019. Dan sejak mereka dibikin itu sales mereka itu sudah tumbuh secara eksponensial 4 kali lipat. Ini sebenarnya kalau misalnya kita lihat secara sekilas pasti bagus dong, ada perusahaan yang tumbuh secepat ini. Namun ada hal yang kita harus perhatikan yang namanya itu adalah base effect. Jadi karena Nano itu baru berjalan di tahun 2019, jadi of course jumlah pendapatan mereka itu kecil. Dan karena itu kecil, kalau misalnya mereka naik dikit aja, pasti udah gede banget kan persenannya, kayak dari 5 ke 10 aja itu udah 2 kali lipat gitu. Jadi di sini kita harus perhatikan. Lalu di sini ada sedikit red flag yang saya ingin point out, di mana growth rate-nya Nano itu sudah melambat. Jadi di tahun 2020, sales mereka itu tumbuh sekitar 241%. Namun di tahun 2021, pertumbuhan itu sudah melambat dan hanya tumbuh sekitar 73%. Dan jeleknya lagi, segmen penjualan barang mereka itu turun 18%. Ini sebenarnya nggak bagus sama sekali untuk sebuah perusahaan baru, karena of course kalau misalnya kita perusahaan baru yang mempunyai prospek yang bagus, kita tidak akan mengalami tahun-tahun di mana satu, kita mengalami pertumbuhan yang melambat, kedua, apalagi kita mengalami sales yang turun. Ini sama sekali nggak bagus. Next, di sini kita akan menganalisa revenue-nya Nano berdasarkan companies affiliation. Jadi di sini ada dua term yang saya ingin introduce. Yang pertama adalah pihak berelasi. Ini adalah perusahaan-perusahaan di mana owner Nano itu mempunyai controlling interest terhadap perusahaan lain yang dia kontrol, namun perusahaan ini itu bukan anak perusahaan Nano. Lalu yang kedua itu ada yang namanya pihak ketiga. Basically ini adalah pure perusahaan eksternal yang nggak ada hubungannya sama Nano sama sekali. Dan idealnya semua perusahaan itu mereka itu aim untuk mendapatkan sales dari pihak ketiga. Nah ini adalah grafik yang sudah kita siapkan yang menggambarkan komposisi sales-nya Nano berdasarkan companies affiliation. Jadi kalau misalnya kita lihat dari tahun mereka tumbuh tahun mereka jadi di tahun 2019, pihak berelasi itu mempunyai kontribusi sekitar 67%, dan ini sudah berkurang ke 44% di tahun 2021. Ini lumayan hal yang bagus, namun saya juga ingin point out bahwa itu sempat turun ke 28%, namun naik lagi. Ini sangat volatile. Jadi menurut saya ini sebuah sebuah poin yang kita harus take note. Dan ada lagi satu poin lagi yang saya ingin point out, bahwa untuk segmen jasa Nano, itu sekarang masih sangat bergantung oleh pihak berelasi. Ini nggak bagus, karena tadi kan saya udah mention, untuk sebuah perusahaan itu kita harus aim untuk mendapatkan semua sales kita dari pihak ketiga. Dan di sini kita akan deep dive mengenai sales-nya Nano dari pihak ketiga, dari tahun 2020 sampai tahun 2021. In summary, pendapatan Nano dari pihak ketiga itu tidak dapat diprediksi, karena Nano juga sudah sempat kehilangan klien yang udah ada. Jadi di tahun 2020, Nano itu mempunyai revenue sekitar 10 miliar dari pihak ketiga, dan di tahun 2021 itu hanya naik sekitar 2 miliar menjadi 12 miliaran. Ini merupakan pertumbuhan yang sangat lambat ya, hanya naik sekitar 20%. Dan apalagi di sini Nano itu kehilangan 4 existing client yang berujung pada mereka kehilangan sales sekitar 8,2 miliar. Nah ini tuh sebenarnya sebuah red flag, karena sebagai perusahaan baru, kita tuh seharusnya tidak kehilangan klien. Seperti itu. Next, kita akan discuss mengenai profitabilitas Nano. Jadi kalau misalnya kita lihat, profitabilitas Nano itu sangatlah volatile. Gross profit margin, awalnya mereka dari angka 56% di tahun 2019, ini turun drastis
menjadi 42% di tahun 2021. Sama dengan EBIT margin, mereka awalnya ada di 19%, cepat naik ke 30, ini bagus, namun mereka turun lagi jeblok ke angka 14%. Again, saya ingin point out, ini bukan hal yang positif sama sekali, karena at least kita sebagai perusahaan itu harus aim level profitability kita itu minimal konstan, jangan sampai turun. Nah, next kita akan deep dive mengenai gross profit margin di segmen lini bisnis nano. Jadi ini adalah deep dive untuk gross profit margin di segmen jasa. Jadi saya sudah sempat mention margin kotor mereka itu turun dari 55% sampai 42% di tahun 2021. Ini tuh dikarenakan adanya pelonjakan harga material. Jadi dulu itu material itu hanya berkontribusi sekitar 41%, namun ini naik tinggi menjadi 48% di tahun 2021. Dan mereka sempat turun juga di 2020, tapi naik lagi. Ini sebenarnya nggak bagus sama sekali, karena ini menandakan mereka belum bisa mengontrol cost base mereka. Next ini adalah untuk gross profit margin di lini bisnis penjualan barang. Sama seperti segmen jasa, gross profit margin itu tidak stabil. Dulu itu sempat 59%, namun jeblok ke angka 38%. Nah, ini tuh ada beberapa faktor at play. Yang pertama, mereka itu mempunyai lini bisnis baru di jasa maklun, di mana mereka itu mempunyai cost sekitar 11% dari total COGS. Lalu upah mereka juga naik jadi 13%, dan cost-nya mereka juga naik in terms of overhead. Jadi basically overhead ini adalah cost orang yang duduk di head office. Jadi in summary again, ini bukan hal yang positif karena ini juga menandakan Nano tidak bisa mengkontrol cost mereka. Next kita akan masuk ke investment case untuk Nano. Jadi sebenarnya tesis investasi di Nano itu sangat simple. Mereka itu bermain di banyak sektor, ya tadi kita lihat di SBU mereka yang mempunyai peluang pertumbuhan yang lumayan tinggi, namun kita juga harus keep in mind bahwa kompetisinya itu juga sangat ketat. Jadi di sini saya udah layout bull case Nano. Jadi yang pertama itu adalah Nano itu adalah perusahaan yang berfokus terhadap riset nanoteknologi yang terbesar dan terbaik di Indonesia. Dan founder dan CEO Nano itu adalah sebuah sosok yang sudah bergelut di sektor ini sejak tahun 2000-an, ya sekitar 20 tahun pengalaman, dan dia itu mempunyai lebih dari 50% paten nanoteknologi di Indonesia. Lalu kalau misalnya kita lihat, karena ini tadi salesnya masih kecil kan, di sekitar belasan miliar, penetrasi Nano terhadap total addressable market nanoteknologi itu masih sangat kecil. Jadi mereka itu sebenarnya mempunyai potensi pertumbuhan yang tinggi, namun ingat, ini masih potensi. Next, kita akan berdiskusi mengenai faktor-faktor industri yang kita harus take into account kalau misalnya kita mau membeli Nano. Jadi kalau misalnya kita baca prospektusnya nih, itu sebenarnya agak kompleks dan ribet. Kita nggak tahu Nano itu main di industri apa, jadi kita nggak tahu mereka itu kena faktor-faktor apa dari market. Jadi di sini kita coba bedah faktor-faktor apa yang bisa mempunyai impact positif atau negatif terhadap performance Nano. Di sini kita akan refer ke tipe-tipe SBU mereka untuk mencari faktor-faktor ini. Jadi dari SBU yang pertama, yaitu SBU industri umum. Di sini ada 3 faktor industri yang kita harus take into account. Yang pertama adalah market size untuk mining, waste management limbah, dan juga konstruksi. Nah, ini tuh kita mengikuti produk dan jasa yang dijual oleh Nano di SBU ini. Saya nggak akan bahas untuk SBU layanan pendidikan, karena again, saya nggak yakin ini adalah SBU yang revenue generating untuk Nano. Next itu ada SBU kesehatan dan kosmetik. Di sini faktor yang menurut saya ada hubungan dengan Nano adalah market size untuk produk herbal, terutama propolis. Ini saya mengikuti produk utama SBU ini, yaitu jasa R&D dan jasa maklun untuk produk herbal. Lalu ada juga SBU aquaculture dan agribisnis. Di sini saya akan melihat market size untuk aquaculture, terutama untuk tambak udang Waname. Ini saya mengikuti prospektus Nano, di mana mereka state bahwa aquaculture, terutama tambak udang, itu adalah main target mereka di SBU ini. Lalu yang terakhir itu adalah SBU properti dan konstruksi, di mana saya melihat faktor market size untuk sektor properti di daerah Jabodetabek. Ini karena saya mengikuti
statement Nano di prospektus di mana mereka itu menjual smart home devices untuk daerah perumahan mereka di Tangerang. Nah, next saya akan bahas yang pertama untuk SBU industri umum. Jadi tadi ada 3 market size untuk mining di mana mereka di-forecast untuk tumbuh sekitar 6% sampai tahun 2026. Lalu yang kedua, market size sertifikasi yang di-forecast untuk tumbuh 6,6% sampai tahun 2026. Dan juga market size jasa pelapisan cat yang di-forecast untuk tumbuh 5% sampai tahun 2026. Nah, ini kalau misalnya kita melihat market size dan market growth-nya sendiri, ini merupakan peluang yang bagus untuk Nano untuk bisa mempenetrasi pasar ini lebih dalam dan juga untuk tumbuh ke depannya. Next, untuk SBU kesehatan. Jadi market herbal itu diperkirakan akan tumbuh sekitar 10% CAGR ke depannya, dan kita juga bisa lihat bahwa jasa maklun itu mempunyai peran yang besar dalam pertumbuhan market ini. Jadi yang pertama, market herbal kita itu di-forecast untuk tumbuh sekitar 10% per tahunnya sampai tahun 2024. Ini tuh mainly didorong oleh meningkatnya preferensi konsumen kita untuk produk yang berbasis herbal dan natural. Dan saya juga ingin note bahwa tingkat ketertarikan masyarakat untuk produk propolis itu sudah naik lumayan tinggi kalau kita lihat dari periode tahun 2017 sampai tahun 2022. Apalagi kemarin pas saat COVID itu mereka itu produk propolis itu mengalami peningkatan yang lumayan tinggi. Dari 27 ke 100, tapi kita turun lagi ke 42. Namun dalam the past 5 years, tingkat ketertarikan konsumen itu lumayan tinggi. Nah, tadi next saya juga sempat mention bahwa maklun itu mempunyai peran yang penting dalam pertumbuhan bisnis kecil. Jadi kalau misalnya kita melihat hampir semua dari perusahaan di Indonesia itu adalah perusahaan kecil UMKM yang tidak mempunyai financial power dan flexibility yang kuat, dan mereka itu membutuhkan jasa maklun untuk memproduksi sebuah barang. Karena gini aja, misalnya saya mau besok saya mau buat sebuah produk susu gitu kan, saya nggak punya cukup uang untuk membuat pabrik. Jadi saya pasti akan meng-outsource ini ke sebuah perusahaan maklun di mana mereka bisa memproduksi susu itu untuk saya jual ke masyarakat. Seperti itu. Di sini saya sudah layout beberapa keunggulan UMKM untuk menggunakan perusahaan maklun, nanti bisa dibaca sendiri. Next, saya akan discuss mengenai SBU, aquaculture, dan agribusiness. Tadi saya sempat mention bahwa Nano itu menjual produk yang bernama Nano Bubble dengan target market tambak udang Faname. Karena itu kita akan menggunakan target market size ekspor untuk udang Faname untuk menjadi referensi market size SBU ini. Jadi kalau misalnya kita lihat our government itu mempunyai target untuk mendouble volume shrimp ekspor kita di tahun 2024. Jadi di tahun 2019 itu kita mengekspor sekitar 208.000 metrik ton udang, dan pemerintah itu punya target untuk mendouble ini menjadi 400.000. Ini sangat menarik karena berarti kan jumlah produksi udang bakal nambah, berarti bakal ada tambak udang lebih banyak, dan itu bisa menjadi captive market untuk Nano penetrasi lebih dalam. Namun akan tetapi kita juga harus pay attention bahwa sudah ada beberapa ahli sains yang mengatakan bahwa ini merupakan target yang sulit untuk kita capai karena ada 2 alasan. Yang pertama adalah kita tidak mempunyai infrastruktur yang memadai untuk mensupport pertumbuhan yang lumayan tinggi ini. Lalu kita juga sudah mengalami yang namanya penurunan kualitas air, di mana air ini tuh malah menjadi ancaman penyakit untuk para udang di tambaknya. Gitu. Next ini adalah untuk SBU property. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa pertumbuhan market properti di Indonesia itu diperkirakan akan tumbuh sekitar 10%. Ini sangat bagus. Ini tuh dikarenakan adanya kenaikan harga setiap tahun dan juga permintaan konsumen yang tinggi karena kita mempunyai pertumbuhan populasi yang cepat dan kita juga mengalami level urbanisasi yang lumayan tinggi. Namun juga ada tren di mana para orang Indonesia itu sedang beralih untuk tinggal di daerah luar Jakarta seperti di Bekasi, Tangerang, Serpong karena harga rumah di Jakarta semakin naik. Next, untuk market size smart home itu juga mempunyai prospek yang lumayan bagus karena di tahun 2022
mereka itu baru mempunyai penetrasi sekitar 11%, dan ini di-forecast akan tumbuh menjadi 18% di tahun 2026. Nah, ini sebagai summary, ini bagus untuk Nano karena pasar di mana mereka bermain itu diperkirakan akan tumbuh lumayan cepat, dan juga penetrasi dari smart home itu diprediksi akan naik secara cepat juga. Nah, next kita akan berdiskusi mengenai analisa kami untuk target price Nano dan valuasinya bagaimana. Jadi yang pertama saya akan discuss mengenai our revenue projection untuk Nano. Di sini kami forecast sales Nano itu untuk tumbuh 32% per tahun sampai tahun 2026 dengan sales yang mencapai angka 78 miliar di tahun 2026. Nah, forecast kami itu berdasarkan our market share projection Nano yang akan double dalam waktu 5 tahun. Jadi di tahun 2021, kami itu perkirakan market share Nano itu sekitar 0,001%, dan kita forecast ini akan double menjadi 0,003% di tahun 2026. Nah, berdasarkan our revenue projection, kami juga sudah memproject core financial statement untuk Nano sampai level EBITDA margin. Jadi di sini ada 2 poin yang saya ingin sampaikan. Seperti saya bilang, yang pertama, saya forecast revenue Nano untuk tumbuh sekitar 32%, dan dengan proyeksi sales ini, kami forecast gross profit Nano untuk naik dari 42% ke 51% di tahun 2026, dan juga EBIT margin dan EBITDA margin untuk mengalami profitability expansion. Untuk EBIT margin dari 14 menjadi 38, dan EBITDA dari 19 menjadi 39. Nah, ini kan lumayan bagus ya, ada perusahaan yang diperkirakan akan tumbuh 32%, dan profitability margin untuk naik lebih dari double digit. Namun next kita harus cek nih, apakah valuasi Nano itu mahal atau murah. Nah, di sini kami sudah melakukan sebuah financial model yang lumayan kompleks, dan berdasarkan hasil financial model kami perkirakan fair value Nano itu ada di sekitar 38 sampai 60 rupiah per lembar. Nah, ini tuh berdasarkan WACC sekitar 12%, dan EV/EBITDA 8 kali sampai 15 kali. Ini tuh kita dapat berdasarkan benchmark kompetitor 3M. Nah, di sini yang ingin saya point out adalah dengan proyeksi finansial yang tadi saya berikan, itu saya mendapatkan fair value sekitar 38 sampai 60, dan ini itu jauh di bawah harga IPO yang ditawarkan oleh Nano di range 95 sampai 105 rupiah per lembar. Jadi fair value kami itu ada sekitar 37% sampai 64% di bawah harga yang ditawarkan oleh Nano. Nah, ini tuh dikarenakan valuasi Nano yang ditawarkan di saat IPO itu sangat tinggi. Jadi sekarang itu mereka itu mau IPO di EV/EBITDA multiple of 26 kali sampai 29 kali. Nah, namun ini tuh sangat tinggi karena kita tuh kalau misalnya kita benchmark Nano ke perusahaan yang kita bisa bilang mirip sama mereka lah, di angka 8 kali sampai 15 kali, itu kita hanya mendapatkan value sekitar 38 sampai 60. Ini tuh jauh di bawah multiple yang nanti akan mereka pakai saat mereka go public. Jadi untuk sekarang, Nano tuh akan IPO di harga yang sangat mahal, menurut analisa kami. Nah, next kita akan discuss kita dapat angka 8 sampai 15 itu dapat dari mana. Jadi di prospektus Nano, mereka itu bilang bahwa perusahaan yang mirip mereka itu adalah 3M. 3M tuh kalau misalnya kita nggak tahu, itu adalah perusahaan yang sangat besar di Amerika. Salah satu produk mereka itu adalah WD-40 lah, yang kita sering pakai untuk minyak pelumas pintu kalau misalnya lagi crack kita pakai itu buat jadi smooth lagi. Ya, jadi intinya di sini mereka state bahwa 3M itu adalah salah satu perusahaan yang mirip sama mereka. Oke, jadi di sini kami akan menggunakan historical valuasi EV/EBITDA 3M untuk kita aplikasikan ke Nano. Di sini kita udah cek dari tahun 93 sampai tahun 2022 valuasi multiple 3M itu bagaimana. Intinya in the past 20 years rata-rata EV/EBITDA 3M itu ada di angka sekitar 11, paling rendah ada di 8, dan paling tinggi itu ada di 15. Jadi ini adalah angka yang kita pakai tadi untuk valuasi Nano.
Namun di sini saya ingin bilang bahwa sebenarnya kalau misalnya kita bandingin 3M sama Nano itu agak nggak adil ya, karena 3M itu gede, adalah perusahaan yang sangat besar. Kalau misalnya kita lihat market market cap mereka itu sekitar sekitar 84 million USD gitu. Ini gede banget dibandingin Nano yang yang hanya mempunyai pendapatan sekitar belasan miliar. Oke, tadi kan saya udah sempat discuss juga financial projection kami dan hasil valuasi kami. Dan kalau misalnya Anda masih decide untuk mau investasi di Nano, silakan. Namun di sini saya hanya ingin juga memaparkan risk factor jika Anda tetap mau berinvestasi di Nano. Jadi risk yang pertama itu adalah kompetisi di sektor ini itu sebenarnya sangat berat dan mereka itu berlawanan dengan para pemain yang mempunyai financial power yang lebih besar dibandingin mereka. Contoh tadi 3M dan juga ada perusahaan Avian. Jadi kalau misalnya kita lihat nanoteknologi, kita kan pasti mikir, oh ini apa namanya science yang lumayan baru dan kompleks, pasti yang main dikit. Enggak juga, karena yang main itu udah banyak. Jadi di keseharian kita itu sebenarnya kita sudah terekspos terhadap barang-barang yang menggunakan nanoteknologi. Contoh misalnya kita membeli cat Avian yang berbasis nanoteknologi, contohnya itu kayak cat-cat yang bisa klaim mereka itu anti karat. Dan itu juga sebenarnya adalah direct kompetitor dari Nano. Jadi sebenarnya just to summarize, Nano itu sudah mempunyai kompetisi yang berat dari para player yang mempunyai financial power yang lebih kuat. Jauh lebih kuat daripada mereka. Lalu yang terakhir adalah suboptimal execution. Jadi tadi kan saya sempat mention Nano itu perusahaan yang baru dibentuk di tahun 2019 lah. Jadi mereka tuh baru jalan sekitar 2 tahun. Dan dalam waktu 2 tahun aja itu pertumbuhan revenue mereka tuh sudah melambat dan profitabilitas mereka itu sangat volatile dan ini nggak bagus. Jadi just to summarize, kalau misalnya kalian mau tetap investasi di Nano, silakan, but just keep in mind of this risk factor yang Anda harus consider. So yeah, I think that's it. Thank you for your time. I hope you guys find this helpful and semoga cuan. Bye bye.